Dua ma'rifat yang terdahulu apa tadi? Satu, yang kekal lebih utama untuk dipentingkan. Yang kedua, akhirat lebih kekal dari dunia. Dihadirkan dalam hati itu untuk sampai kepada ma'rifat yang ketiga. Ma'rifat yang ketiga apa? Akhirat lebih utama dipentingkan dari dunia. Nah, itu yang ketiga. Dinamakan tafakkur ngarannya. Nah, kita mau ulah-ulah pikir kita. Yang kekal jelas lebih baik daripada yang hancur. Akhirat itu jar nabi-nabi mengatakan kekal. Nah, berarti akhirat itu lebih baik daripada dunia. Nah, kita memikir-mikir akan macam itu, ngarannya tafakkur. Makna daripada kalamul Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Penjelasan hakikat fikir dan buahnya itu fikir. Apa yang dimaksud dengan itu fikir dan apa yang dibuahkan, dihasilkan oleh fikir itu. Ketahuilah bahwa arti fikir adalah menghadirkan dua ma'rifat, dua yang dikenal dalam hati agar dapat berbuah dari keduanya akan buah yang ketiga. Nah, itu artinya fikir. Menghadirkan dua sesuatu yang dikenal, dihadirkan keduanya itu di dalam hati supaya timbul dari dua yang dikenal itu sesuatu yang ketiga, yaitu buahnya atau hasilnya. Contohnya adalah orang yang cenderung kepada yang segera dunia. Orang yang cinta kepada dunia dan mengutamakan kehidupan dunia. Dan ia hendak mengetahui bahwa akhirat itu lebih utama untuk diutamakan daripada dunia. Ini orang yang cinta kepada dunia, orang yang pikirannya selalu memikirkan dunia, lalu ia hendak mengetahui akhirat itu lebih utama daripada dunia. Akhirat itu lebih dipentingkan daripada dunia. Nah, ini hendak mengetahui itu. Maka baginya ada dua jalan, ada dua cara untuk menghasilkan bahwa akhirat itu lebih diutamakan daripada dunia. Ada dua cara. Pertama, bahwa ia mendengar dari orang lain bahwa akhirat itu lebih utama untuk diutamakan daripada dunia. Mendengar dari guru, mendengar dari orang yang dia percayai bahwa bahwa akhirat itu lebih utama untuk diutamakan daripada dunia. Lalu ia mengikutinya dan membenarkannya dengan tanpa penglihatan hati tentang hakikat perkara. Maka ia condong dengan amalnya
kepada mengutamakan akhirat karena berpegang dengan perkataan orang itu semata-mata, dan ini dinamakan taklid dan tidak dinamakan ma'rifat. Ini hendak mengetahui bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kayak apa caranya? Cara yang pertama, bahwa dia mendengari orang-orang yang dia percaya. Lalu ujar orang yang dia percaya itu, akhirat itu lebih penting untuk diutamakan daripada dunia. Nah, dia pegang perkataan orang itu. Lalu dia mengutamakan akhirat tanpa memikirkan kenapa akhirat itu lebih utama daripada dunia. Ada memikirkan itu, cumanya percaya bahwa ujar Sidin tadi akhirat lebih baik daripada dunia. Dia pegang itu, lalu dia beramal untuk akhirat. Nah, ini orang ngarannya adalah taklid, mengikut, bukan ma'rifat, bukan melalui berpikir. Contoh lain misalnya, Inya hendak mengetahui adanya Allah. Allah itu ada apakah ada? Ada dua jalan untuk mengetahui keberadaannya Allah. Jalan pertama, dia mendengar dari orang yang dia percaya bahwa Allah itu ada. Dia pegang bahwa Allah itu ada. Sedikit pun inya kada ragu. Walaupun badannya dicancang lawan pedang, tetap inya kada ragu bahwa Allah itu ada. Karena dia mendengar dari orang yang dia percaya. Nah, ini ngarannya taklid. Taklid, bukan ma'rifat. Karena kada melalui proses pikir. Semata-mata hanya mendengar keterangan dari orang yang dia percaya. Nah, itu jalan pertama. Jalan taklid. Nah, untuk urusan-urusan yang sifatnya i'tikad, untuk urusan-urusan yang sifatnya dengan ketuhanan, taklid ini diperselisihkan oleh ulama. Ada yang mengatakan bahwa dia beriman tapi fasik karena meninggalkan berpikir. Ada yang mengatakan belum beriman kalau dia belum berpikir. Belum beriman kalau dia semata-mata hanya mengandalkan taklid, mengikut perkataan orang yang dia percayai itu. Apakah Allah itu ada? Ada. Kita kayak kenapa garang mengatakan Allah itu ada? Aku ujar guruku Allah itu ada. Jadi aku yakin, percaya Allah itu ada. Nah, orang seperti ini kalau macam itu halnya, beriman atau kada? Menurut pendapat ulama sebagian mengatakan ini orang beriman tapi dia berdosa karena meninggalkan berpikir. Ada yang mengatakan orang seperti ini belum beriman karena dia belum menggunakan fikir untuk menetapkan Allah itu ada. Nah, jadi cara pertama taklid tadi. Yang kedua, untuk meyakini bahwa akhirat itu lebih diutamakan dari dunia. Caranya bahwa ia mengerti bahwa yang lebih kekal itu lebih utama untuk diutamakan. Nya paham
bahwa sesuatu yang kekal itu lebih utama untuk diutamakan. Sesuatu yang kekal itu lebih utama untuk dipentingkan. Contohnya, kita ada berisi duit 100.000 rupiah. Sedangkan kita tinggal di sini cuma 10 hari. Sesudah itu kita akan pindah ke Banjarmasin. Disitulah kita diam selama-lamanya. Dan di Banjarmasin itu kita kadada bisa mendapatkan duit. Hanya diam di situ. Di sini kita lagi 10 hari. Di Banjarmasin karena kita selamanya. Sedangkan duit ada cuma 100.000. Nah, apakah duit 100.000 ini kita habiskan untuk keperluan 10 hari di sini? Masa di Banjar kayaknya dasar aja kayak apakah jadinya? Atau duit 100.000 itu kita gunakan di sini 10.000 aja, kayaknya 90 untuk kita sangu sagen di Banjarmasin bagana di sana. Nah, kalau kita berpikir, kalau kita punya akal, jelas kita kada menghabiskan duit 100.000 di tempat yang kita tinggal cuma 10 hari. Pasti kita akan menyimpan sagan bekal di Banjarmasin yang lama hidup di sana. Nah, duit itu adalah contoh daripada umur. Umur kita dalam dunia mungkin hanya sekian tahun dilabasakan. Di akhirat sepanjang masa. Nah, apakah umur ini kita gunakan untuk menghasilkan sesuatu yang pindik di dalam dunia ini, atau umur kita gunakan untuk kepentingan hidup di tempat yang selama-lamanya? Nah, kalau kita berpikir, kalau kita punya akal, jelas kita mengambil yang bahwa di dalam dunia ini kita gunakan untuk semasa ini dan sisanya untuk di akhirat kaina. Itu sudah jelas kalau kita punya akal yang sihat, aklun salim. Nah, ia mengerti, ia paham bahwa yang lebih kekal itu lebih utama untuk diutamakan. Itu cukup melalui akal kita memaham. Kemudian ia mengetahui bahwa akhirat itu lebih kekal. Nah, ia mengetahui bahwa akhirat itu lebih kekal daripada dunia. Di mana tahunya akhirat itu lebih kekal? Itu kadang-kadang di akal kita mengetahuinya. Mengetahui bahwa akhirat itu lebih kekal daripada dunia, itu mengetahui daripada penyampaian para rasul yang mustahil mereka itu berdusta. Nah, di situ kita mengetahui para rasul, para anbiya Allah yang mereka itu mustahil berdusta mengatakan bahwa akhirat itu lebih kekal. Nah, jadi di sini ada dua yang kita kenal. Yang pertama kita kenal atau kita paham, yang kekal lebih utama dipentingkan dari yang kada kekal. Itu paham kita. Yang kedua, akhirat itu lebih kekal daripada dunia. Dua. Nah, dua ma'rifat ngarannya. Nah, dari dua ma'rifat itu, maka hasil baginya dari dua ma'rifat ini ma'rifat yang ketiga, yaitu bahwa akhirat lebih utama untuk diutamakan. Nah, itu sama dengannya jumlahnya. Jadi hanya dapat kita menyimpulkan bahwa akhirat itu lebih utama daripada dunia itu melalui dua ilmu. Pertama, ilmu bahwa yang kekal lebih baik. Ilmu yang kedua, akhirat lebih kekal.
Lalu hasil sama dengan akhirat lebih diutamakan daripada dunia. Nah, dan tidak mungkin untuk meyakinkan mengetahui bahwa akhirat itu lebih utama untuk diutamakan kecuali dengan dua ma'rifat yang terdahulu. Ma'rifat yang pertama, kekal lebih baik dari yang kada kekal. Ma'rifat yang kedua, akhirat lebih kekal dari dunia. Nah, ma'rifat yang ketiga, bahwa akhirat lebih utama untuk diutamakan daripada dunia. Nah, itulah ngarannya adalah pikir. Kita ambil contoh lain. Allah Subhanahu wa ta'ala ada. Di mana kita menyimpulkan bahwa Allah Ta'ala itu ada? Di mana datangnya? Kita meyakini bahwa Allah itu ada di mana? Di mana datangnya? Dua jalan tadi. Satu jalan taklid, 4 guru. Jar guru Allah ada. Kalau kita percaya Allah ada. Nah, itu kalau kita taklid, kita diragukan. Apakah kita Islam atau kada? Itu diragukan. Karena kita kadang menggunakan pikir. Nah, yang kedua, cara menetapkan bahwa Allah Ta'ala itu ada melalui dalil. Allah ada. Apa dalilnya? Nah, apa buktinya? Disuruh kita berpikir. Apa buktinya? Buktinya Allah Ta'ala itu adanya alam. Baharunya alam. Alam itu artinya sesuatu yang selain Allah, ngarannya alam. Mengapa kabila lain dari Allah tuh alam ngarannya? Adanya alam. Terlalu jauh kita memikirkan alam, rumput saja terparak di mata kita. Adanya rumput. Nah, adanya rumput. Kita tahu bahwa rumput itu dahulunya kadada di halaman ini. Kita siang bersih, kadada rumput. Tahu-tahu timbul rumput. Nah, ada rumput. Nah, kita berpikir maulah rumput ini ada dengan sendiri, kalau kadada nang maadakan. Buktinya tangan kita dua sejajar. Nah, maulah kanan ketinggi pada kiri saurangannya mung kada ditinggiakan. Kada mau. Tangan sejajar rata. Boleh kiri nang tertinggi, boleh kanan. Sekarang kanan tinggi pada kiri. Maulah saurangannya bertinggi nang kada mau, bila kada meninggiakan maka kita tinggiakan kanan. Lalu kita nang meninggiakan. Nah, rumput nang di depan rumah kita itu kada mau ada saurangan, kada ada nang menumbuhakan, kada ada nang maadakan. Nah, rumput tumbuh, ada nang maadakan. Nah, sekarang siapa nang maadakan itu? Siapa nang maadakan rumput itu? Siapa nang menumbuhkan rumput itu? Melalui keterangan para rasul yang mereka mustahil berdusta bahwa alam semesta ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumput itu ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu timbul sama dengannya bahwa rumput itu ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini melalui pikir ngarannya. Jadi pikir itu ada dua jalur. Pertama akal dan nakal. Akal artinya menggunakan pikiran kita, nakal menggunakan Quran atau perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa dalilnya Allah ada? Ujar guru tuh rumput tuh ada.
dalil bagi Allah ada. Nggak situ aja ini ngarannya taklid gitu. Nah sekarang Allah ada. Apakah Allah itu banyak atau seikum? Apakah Allah itu banyak atau satu? Satu. Jar siapa? Jar guru. Percayanya mati-matian Allah itu satu. Nah ini orang ngarannya taklid. Taklid. Nang melalui fikir macam apa? Bahwa Allah itu satu. Nang mengadakan alam ini satu. Dipikirkan supaya iman kita ini lulus. Jangan sampai diragukan oleh para ulama. Jangan sampai kita dikatakan mukmin yang maksiat karena meninggalkan fikir. Jangan sampai kita dikatakan masih belum beriman karena meninggalkan fikir. Apa buktinya? Dalilnya Allah itu satu. Aku sudah percaya bahwa Allah itu ada. Percaya. Dalilnya tumbuhnya rumput tadi, adanya alam. Nah sekarang Allah itu banyak apa satu? Buktinya apa? Kalau Allah itu satu. Nah dipikirkan lagi. Andai kata Allah Ta'ala itu banyak, ada satu, niscaya alam ini tidak akan terjadi. Alam kada akan terjadi. Kenapa kalau terjadi? Karena kalau Allah ini dua, yang satu menghendaki adanya alam, yang satu menurut. Berarti yang menurut ini kada Allah ngarannya, umpatan Allah nang saikung ngarannya. Kada harap ini Tuhannya. Kalau nyaharat kedua-duanya, jasaikung ada alam, jasaikung kutiadakan, beperang keduanya hancur alam, kada ada kita. Saikung hendak maadakan, saikung hendak meniadakan, bakarasan keduanya, kada mau jadi alam ini. Nah sekarang alam ini ada dengan teratur, malam siang datang tepat waktunya, matahari berputar tepat waktunya, menunjukkan hanya satu yang tukang atur itu. Siapa yang satu itu? Menurut para rasul, menurut manusia-manusia yang mustahil berdusta mengatakan yang satu itu adalah namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu ngarannya melalui pikir. Bila kita melalui pikir itu, iman kita sahih, dikatakan benar. Maka menghadirkan dua ma'rifat yang terdahulu. Maka menghadirkan dua ma'rifat yang terdahulu di dalam hati. Dua ma'rifat yang terdahulu apa tadi? Satu, yang kekal lebih utama untuk dipentingkan. Yang kedua, akhirat lebih kekal dari dunia. Dihadirkan dalam hati itu untuk sampai kepada ma'rifat yang ketiga. Ma'rifat yang ketiga apa? Akhirat lebih utama dipentingkan dari dunia. Nah itu yang ketiga. Dinamakan tafakkur ngarannya. Nah kita mau ulah-ulah pikir kita. Yang kekal jelas lebih baik daripada yang hancur. Akhirat itu jar nabi-nabi mengatakan kekal. Nah, berarti akhirat itu lebih baik daripada dunia. Nah kita memikir-mikir akan macam itu, ngarannya tafakkur itu. Rumput dahulunya kada ada, sekarang ada. Berarti rumputnya ada yang menumbuhkan, kada mau tumbuh sendirinya. Pasti ada yang menumbuhkan. Nah siapa yang menumbuhkan ini? Ujar para rasul mengatakan menumbuhkan itu namanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi rumput itu yang menumbuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah kalau kita meulah-ulah macam itu ngarannya tafakkur. Nang pahalanya lebih besar daripada beribadah bertahun-tahun. Dinamakan tafakkur dan i'tibar, tazakkur, nazar, ta'ammul dan tadabbur. Macam-macam ngarannya. Kesemuanya itu ada disebut di dalam Al-Quran. Tafakkur contohnya. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Nah, itu tafakkur. Andai kata kami turunkan, ujar Tuhan, itu Al-Quran atas gunung. Andai kata gunung itu diberi roh, diturunkan Al-Quran lawan gunung. Niscaya engkau lihat gunung itu tunduk taat dan dia pecah karena takut kepada Allah. Itu contoh kami jadikan jar Tuhan agar manusia itu bisa berpikir. Berpikir apa? Berpikir bahwa hati manusia itu lebih keras daripada gunung. Manusia disampaikan Al-Quran, disampaikan oleh para nabi, diperlihatkan mukjizat, tetap mereka kada beriman. Nah, andai kata gunung yang terdiri dari batu-batuan itu punya roh, diberi Al-Quran, niscaya mereka pecah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah la'allahum yatafakkarun, tafakkur. Dan i'tibar. Ia juga ngarannya i'tibar. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang bagaimana pertolongan Allah kepada para sahabat dan nabi. Dengan sedikit orang bisa mengalahkan orang kafir yang begitu kuat dan banyak tentaranya. Dalam beberapa kejadian, orang-orang kafir yang begitu kuat banyak dihadapi oleh Nabi dan pasukan yang sedikit, orang kafir bukahan. Lalu Allah di ujungnya mengatakan, berfirman, fa'tabiru ya ulil albab. Pikirkanlah hai orang-orang yang berakal. Apakah karena ikam perang itu bisa menang atau karena pertolongan Allah? Orang beberapa ratus bisa mengalahkan beberapa puluh ribu. Bisa menang. Persenjataan kuat orang, pasukan banyak orang. Bisa kita menang. Fa'tabiru ya ulil albab. Pikirkan gitu Tuhan, hai orang-orang yang berakal. Siapa yang memenangkan kalian itu? Apakah tenaga kalian atau Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, itu i'tibar. Fa'tabiru ya ulil albab. Tazakkur, ya aja artinya. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal bagh ya'izukum la'allakum tazakkarun. Allah menyuruh kalian dengan bersikap adil, ihsan, memberikan sesuatu kepada keluarga. Allah melarang kalian dari perbuatan jahat dan munkar dan zalim. Allah memberikan nasihat kepada kamu yang demikian itu agar kalian bisa berpikir. Pikir. Allah melarang ini. Pikirkan. Kenapa garang Allah melarang ini? Tentu ada akibat-akibat nang negatif, nang kada baik di dalam dunia dan akhirat. Allah menyuruh ini, pasti ada kebaikan-kebaikan di dalamnya bagi kita di dunia dan akhirat. La'allakum tazakkarun, tazakkur ngarannya. Bisa juga disebut nazar. Al-Quran mengatakan,
Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Afala yanzurun, apakah mereka tidak nazar, tidak berpikir, tidak merenungi, tidak menghayati bagaimana itu unta diciptakan Allah. Unta ini binatang yang paling unik di antara sekian banyak keunikan binatang-binatang. Unta binatang yang paling kuat, binatang yang ada mempunyai tangki banyu. Unta seminggu kada minumnya kada bapak, kada bertemuan sumur. Unta kada bertemuan mata air seminggu kada bapaknya, dalam gulunya ada tangki stok banyu. Makanya binatang padang pasir ngarannya. Jadi bila minumnya itu 2 teng minum, 1 teng kapal 1 teng ditinggalnya. Bila jalannya kada perlu ada sumur karena ada persediaan banyu. Nah, makanya Allah memerintahkan kita secara tidak langsung, apala yang zurun ilal ibil kaifa khuliqat. Ta'ammul sama aja juga artinya. Dalam surat Kahfi Allah mengatakan al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Amala artinya mayu'ammilul insan. Allah mengatakan bahwa harta, anak, bini, keluarga itu merupakan perhiasan di dunia. Itu perhiasan dunia. Kayak apa aja orang sugihnya, kayaknya, kalau kada berisi anak bini, kada baik, kada lengkap. Orang berisi anak bini, kada berharta, kada baik juga. Al-malu wal banun, harta dan anak itu perhiasan dunia. Lalu sambungannya wal baqiyatus salihatu, sedangkan baqiyatus salihat itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhan engkau, dan lebih baik itu yang dipikirkan oleh engkau. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan al-baqiyatus salihat? Ujar Nabi, al-baqiyatus salihat itu ialah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Nah, itu baqiyatus salihat. Lebih baik kita memperbanyak membaca itu, menghayati itu, daripada mengurus atau mencari harta dan mengurus keluarga anak buah itu. Dan tadabbur sama aja juga artinya. Allah berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an, apakah mereka tidak merenungi itu Al-Qur'an? Berpuluh-puluh, beratus-ratus, beribu-ribu profesor ahli tata bahasa sepakat untuk mengulah macam Al-Qur'an, mereka kada mampu. Seluruh jazirah Arab berkumpul orang-orang ahli bahasa Arab berkumpul mengulah sasurah aja dari Al-Qur'an, mereka kada mampu. Itu menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu bukan kalam manusia, tapi kalamullah, kalam Allah yang maha kadim. Afala yatadabbarunal Qur'an, apakah mereka tidak memikirkan itu Al-Qur'an? Nah, jadi tafakkurkah ngarannya, i'tibarkah, tazakkur, nazar, ta'ammul dan tadabbur itu mempunyai makna yang kurang lebih sama, walaupun ada perbedaan sedikit-sedikit. Adapun tadabbur, ta'ammul dan tafakkur, maka itu adalah ibarat kata-kata yang mempunyai satu arti yang tidaklah di bawahnya arti yang berbeda-beda. Adapun nama tazakkur, i'tibar dan nazar, maka itu adalah berbeda-beda artinya, walaupun asal yang diberi nama adalah satu. Sebagaimana nama Sarim
muhannad, dan saif. Itu 3 kata yang bisa berlain-lain artinya, namun di bawah yang satu. Berlaku atas sesuatu yang satu tetapi dengan ibarat-ibarat yang berbeda. Maka sarim itu menunjukkan atas pedang dari segi ia adalah memutuskan. Pedang itu kalau dipandang bahwa dia bisa memutuskan, maka pedang itu disebut sarim. Dan muhannad itu menunjukkan kepada pedang dari segi kaitannya dengan tempatnya, yaitu India. Kalau pedang itu buatan India disebut namanya muhannad. Muhannad hanya pedang bikinan India. Dan saif artinya menunjukkan kepada pedang secara mutlak tanpa pemberitahuan dengan tambahan-tambahan ini. Kalau pedang itu umum. Tapi kalau pedang yang bisa memutuskan, yang tajam, ngarannya sarim. Kalau pedang itu olahan India, ngarannya muhannad. Sama-sama pada pedang. Nah, kayak itu juga perbedaan kalimat antara tafakkur, i'tibar, tazakkur, ta'ammul, tadabbur itu pada dasarnya adalah satu, namun berbeda-beda bila ditambahkan di belakangnya. Maka begitulah i'tibar. Itu berarti kepada menghadirkan 2 ma'rifat dari segi bahwa ia melalui dari 2 ma'rifat itu kepada ma'rifat yang ketiga. Nah, i'tibar. I'tibar itu adalah orang yang mendapatkan 3 ma'rifat. Ma'rifat pertama misalnya yang kekal lebih utama dipentingkan. Ma'rifat yang kedua, akhirat lebih kekal dari dunia. Ma'rifat yang ketiga, akhirat lebih utama dipentingkan dari dunia. Nah, permainan seperti itu ngarannya adalah i'tibar. Kalau melalui itu tidak terjadi dan tidak mungkin selain berhenti atas 2 ma'rifat, maka disebut tazakkur, tidak nama i'tibar. Kalau hanya 2 ma'rifat, ujarnya yang kekal lebih baik diutamakan daripada yang kada kekal. Akhirat lebih kekal. Cuma ingat 2 itu aja. Nah, itu ngarannya tazakkur, bukan i'tibar. Adapun nazar dan tafakkur maka jatuh atasnya dari segi bahwa padanya mencari ma'rifat yang ketiga. Nah, tafakkur dan nazar ini maulah-ulah pikir supaya dapat kesimpulan. Pikirakan, sekalinya nang kekal lebih baik. Pikirakan pulang bahwa akhirat lebih kekal. Nah, itu ngarannya adalah tafakkur atau nazar. Maka barang siapa tidak mencari ma'rifat yang ketiga, maka tidak dinamakan nazir. Maka setiap orang yang berfikir mutafakir ngarannya, maka ia adalah mutazakir. Dan tidaklah setiap orang yang bertazakkur mutazakir adalah orang yang berpikir mutafakir. Ini pembahasan bahasa Arabnya. Faidah tazakkur adalah mengulang-ulangi semua ma'rifat atas hati supaya kukuh dan tidak terhapus dari hati. Itu gunanya tazakkur. Tazakkur itu mengulang-ulang. Yang kekal lebih baik diutamakan. Akhirat lebih kekal. Diulang-ulangi dalam hati. Itu ngarannya adalah tazakkur. Dan faidah tafakkur adalah memperbanyak ilmu dan menarik ma'rifat yang belum berhasil. Nah, maka inilah perbedaan antara tazakkur dan tafakkur. Ma'rifat-ma'rifat apabila berkumpul dalam hati dan bercampur dari yang demikian, maka membuahkan ma'rifat yang lain. Maka ma'rifat adalah buah ma'rifat. Apabila berhasil ma'rifat yang lain dan bercampur dengan ma'rifat yang lain, maka hasil dari yang demikian buah yang lain. Ma'rifat yang satu digabung dengan ma'rifat yang kedua, timbul ma'rifat yang ketiga.
Begitulah terus-menerus buah hasil, terus-menerus ilmu-ilmu, dan terus-menerus pikir sampai tidak ada kesudahan. Kalau kita mau berpikir, kada ada kesudahannya. Dan hanya saja tertutup jalan tambahan ma'rifat dengan kematian atau dengan halangan-halangan. Ini adalah bagi orang yang mampu memperkembangkan ilmu-ilmu dan memperoleh petunjuk kepada jalan tafakkur. Adapun kebanyakan manusia, maka sesungguhnya mereka dicegah tambahan ilmu-ilmu karena ketidakadaannya modal, yaitu ma'rifat yang dengannya berbuah ilmu-ilmu. Seperti orang yang tidak mempunyai barang perniagaan, maka ia tidak mampu memperoleh laba. Nah, manusia itu kadang-kadang kada ada bahan untuk tafakkur. Ma'rifat yang pertama kada ada beisi, ma'rifat yang kedua kada ada beisi, kayak apa menghasilkan ma'rifat yang ketiga kada kawa. Bahan-bahan untuk nang ditafakkurkan tuh kada beisi. Kenapa kada beisi? Satu sebabnya karena kada mau belajar, nang kedua karena kada mau menggunakan pikir kepada hal itu. Sama orang seperti orang yang tidak mempunyai barang perniagaan, makanya tidak mampu memperoleh laba. Toko ada yang dijual, kada ada. Dan kadang-kadang ia memiliki barang perniagaan, tetapi ia tidak pandai pekerjaan berdagang, maka ia tidak memperoleh laba sedikit pun. Toko ada, dagangannya ada, warisan, mengelola kada bisa dapat untung juga. Nah, orangnya pintar, cuma ini kada mau menggunakan kepintarannya ke situ, kada mau juga dapat tafakkur tadi. Maka begitulah kadang-kadang bersamanya ma'rifat. Maka begitu pula kadang-kadang bersamanya ma'rifat yang menjadi modal ilmu-ilmu, tetapi ia tidak pandai menggunakannya, menyusunnya, dan menjatuhkan percampuran yang membawa kepada hasil padanya. Dan mengetahui jalan penggunaan dan membuahkan itu kadang-kadang dengan nur ilahi, cahaya dari Tuhan di hati yang hasil dengan fitrah sifat pembawaan, sebagaimana yang ada bagi para nabi salawatullah alaihim ajmain. Nah, nabi-nabi itu orang yang langsung diberi Allah bahan-bahan untuk tafakkur. Itu jarang sekali terjadi kepada yang bukan nabi. Dan kadang-kadang bahan-bahan untuk tafakkur itu dengan belajar bacaannya. Dengan belajar. Kita belajar ilmu, lalu ditafakkur, diulah. Dan membiasakan diri, artinya berlatih diri. Dan itulah yang banyak. Kemudian orang yang tafakkur itu kadang-kadang dihadiri oleh ma'rifat ini dan hasil baginya buah. Sedangkan ia tidak mengetahui cara berhasilnya dan ia tidak mampu menerangkannya karena kurang kebiasaannya bagi pekerjaan mengibaratkan kata-kata pada pikiran yang didatangkannya. Ada orang tuh berpikir, lalu dapat kesimpulan, akhirat lebih utama dipentingkan dari dunia. Jorang jelasakan pang kayak apa garang hasilnya tafakkur jam tu. Nya kada kawan jelasakan. Kata-katanya kada bisa. Tapi kalau di hatinya kau memikirkan dan menyimpulkan. Nah, sebagian orang ada seperti itu. Maka banyak sekali manusia yang mengetahui bahwa akhirat adalah lebih utama untuk diutamakan dengan ilmu yakin. Dengan keyakinan yang sungguh bahwa akhirat itu lebih utama dari dunia, ini dapat itu. Dan jikalau ia ditanya tentang sebab ma'rifatnya, maka ia tidak mampu mendatangkannya dan mengibaratkannya. Padahal bahwasanya tidak hasil ma'rifatnya, melainkan dari dua ma'rifat yang terdahulu, yaitu bahwa yang lebih kekal adalah lebih utama untuk diutamakan, dan bahwa akhirat
adalah lebih kekal dari dunia. Maka hasil baginya ma'rifat yang ketiga yaitu bahwasanya akhirat itu lebih utama untuk diutamakan. Maka hasil hakikat tafakkur kembali kepada menghadirkan dua ma'rifat untuk sampai dengan kedua ma'rifat itu kepada ma'rifat yang ketiga. Nah, adapun buah fikir pulang. Kalau sudah kita dapat tafakkur bahwa akhirat itu lebih utama dipentingkan daripada dunia, nah apa buahnya itu? Adapun buah fikir, adapun buah daripada tafakkur, faidahnya tafakkur, maka itu adalah ilmu pengetahuan. Berpikir membuahkan ilmu pengetahuan. Ahwal dan amal perbuatan. Dengan berpikir kita dapat ilmu, dengan ilmu timbul satu keadaan, dari satu keadaan itu maka timbullah satu perbuatan. Tetapi buahnya tafakkur yang khusus adalah ilmu, tidak yang lain. Berpikir dapat ilmu. Ilmu didapat maka timbullah satu keadaan. Apabila ilmu berhasil di dalam hati, maka keadaan hati menjadi berubah. Apabila kita mendapat satu ilmu, otomatis hati kita berubah. Dan apabila keadaan hati berubah, maka amal perbuatan anggota berubah juga. Karena itu mengiringi. Maka amal perbuatan itu mengikuti keadaan. Dan keadaan itu mengikuti ilmu. Dan ilmu itu mengikuti fikir. Mengikuti tafakkur. Nah, jadi di sini artinya bahwa tafakkur itu merupakan pokok, merupakan asas untuk merubah segala sesuatu. Jadi pikir tafakkur adalah permulaan dan kunci bagi segala kebaikan semuanya. Meninggalkan tafakkur merupakan kunci daripada segala kejahatan. Nah, oleh karena itu, andai kata manusia itu mau bertafakkur, berpikir tentang dosa, tentang satu maksiat. Andai kata manusia kita mau berpikir tentang maksiat, maka pasti kita menjauhi maksiat itu. Bisa karena takut atau karena malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa kita memperbuat dosa? Karena kita kada tafakkur sebelumnya. Memikirkan, merenungi, mentafakkurkan bahaya satu dosa,
mengakibatkan kita berjauh daripada dosa itu. Andai kata kita mau tafakkur, niscaya kita lebih mengutamakan hal-hal yang sifatnya akhirat daripada hal-hal yang sifatnya dunia. Andai kata kita mau tafakkur. Karena kita kada tafakkur, karena kita kada berpikir, lalu kita mengutamakan dunia daripada akhirat. Jadi tafakkur itu merupakan kunci segala kebaikan. Kenapa kita dengan tafakkur kita bisa mengutamakan akhirat daripada dunia? Karena kalau kita mau berpikir dengan benar, berpikir dengan sungguh jernih, bahwa di dalam dunia ini sebenarnya tidak ada kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan. Kalaupun di dalam dunia ini ada kebahagiaan, ujung-ujungnya pasti kesedihan. Nah, kalau kita mau berpikir, sebahagia apapun yang ada dalam dunia ini, ujungnya sedih, ujungnya derita. Nah, itulah dunia yang selalu kita utamakan itu. Itulah dunia yang selalu kita cari siang dan malam itu. Nah, lain halnya akhirat. Kebahagiaan di akhirat, kebahagiaan yang tidak ada akhirnya. Nah, oleh karena itu, kalau kita benar-benar mau berpikir dengan jernih, niscaya kita lebih mengutamakan sesuatu yang sifatnya adalah ukhrawi atau akhirat tadi. Salah satu dunia yang paling menyedihkan kita, yang paling membuat kita menderita, sesuatu yang paling kita sayangi. Itu yang paling membuat kita menderita. Nah, ini dunia. Makin sayang kita dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu nantinya akan membuat sangat menderita. Makin kita kurang sayang dengan sesuatu itu, maka makin kurang kita menderitanya. Contohnya, kita berisi anak. Anak ini paling kita sayangi. Paling bahagia kita bila di dekat itu anak. Anak pasti mati. Atau kita mati. Nah, di saat kita berpisah dengan anak yang paling kita sayangi itu, kita sangat menderita. Baik kita yang memisahi anak atau anak yang memisahi kita. Maka pasti kita akan berpisah. Pasti akan berpisah. Sesuatu yang tidak kita sayangi daripada dunia, sesuatu yang tidak kita cintai daripada dunia, itulah yang membuat kita bahagia. Ujungnya, akhirnya, kita kada senang lawan sesuatu itu, kada katuju lawan sesuatu itu, anak dibuang kada kawa, hilang inya, nah senang hati kita, senang hati kita. Nah, itulah gambaran daripada dunia. Sesuatu yang paling kita benci, itulah yang ujungnya paling menyenangkan kita. Sesuatu yang kita cintai, itulah yang paling membuat kita menderita, membuat kita sedih. Itu gambaran daripada dunia ini. Jibril berpesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahbib man
Cintailah orang yang kamu cintai, fa innaka mufariquh, engkau selagi akan berpisah akan dia. Barang, sayang lawan barang ini kita, maka kita pasti berpisah lawan barang nih. Bila kada kita nang misahi atau barang itu nang misahi kita, satu saat pasti. Nah, di saat kita berpisah itu sangat sedih kita, sangat menderita kita, karena kita kada bisa lagi dekat dengan barang itu, kada bisa lagi menyentuh barang itu. Nah, makanya apabila kita berpikir dengan jernih, berpikir dengan benar, kita pasti mengutamakan ukhrawi daripada duniawi ini. Itu hanya di dalam dunia, apalagi di akhirat kaina. Apakah mencelakakan kita yang kita sayangi itu belum tahu lagi. Di dunia aja yang kita cintai itu ujungnya pasti membuat kita sedih. Nah, jadi andai kata kita mau berpikir tentang dunia, tentang akhirat, pasti kita mengutamakan akhirat daripada dunia. Andai kata kita mau berpikir tentang keutamaan taat, tentang pentingnya ibadah, niscaya kita sungguh dan memperbanyak ibadah itu sebanyak-banyaknya. Andai kata kita mau berpikir dengan jernih. Kenapa kita beribadah ini malas, kita beribadah ini seadanya, beribadah ini seadanya aja? Karena kita kada berpikir. Andai kata kita berpikir dengan jernih, dengan benar, niscaya kita sebanyak-banyaknya mengumpul ibadah. Nah, makanya tadi tafakkur itu adalah kunci bagi segala kebaikan semuanya. Seorang manusia, andai kata dia berpikir dengan jernih, dengan baik, niscaya manusia ini bakti menurut patuh kepada kedua orang tuanya. Kenapa manusia ini kadang-kadang durhaka kepada ibu bapaknya, menyakiti hati kedua orang tuanya? Karena si manusia ini kada berpikir, kada memikirkan firman Allah, kada memikirkan hadis-hadisnya Rasulullah, sehingga dia kurang ketaatannya kepada orang tua, bahkan bisa dia durhaka kepada kedua orang tua. Andai kata dia mau berpikir tafakkur bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahayanya orang yang durhaka kepada kedua orang tua, niscaya ini manusia menjadi orang yang bakti kepada orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salasatun la yaqbalullah azza wa jalla minhum sarfan wala adla. Ada 3, ujar Nabi kita, 3 golongan yang mana Allah tidak menerima daripada golongan itu ibadah sunat dan ibadah wajib. Pertama, akun, orang yang durhaka kepada orang tua. Nah, kalau ini direnungkan, kalau ini ditafakkurkan, kalau ini dipikirkan, Allah kada menerima ibadah sunat, ibadah wajib orang yang durhaka kepada orang tua. Siapa yang wani durhaka? Apa gunanya sembahyang? Ditolak Allah. Apa gunanya bersedekah? Ditolak Allah. Apa gunanya puasa? Ditolak Allah. Apa gunanya baca Quran? Ditolak Allah. Karena satu, durhaka kepada orang tua. Nah, cuma karena hadis Nabi itu kada terpikirkan, hadis Nabi itu kada ditafakkur, lalu manusia itu kerap kali durhaka kepada kedua orang tuanya. Apalagi di akhir zaman. Semakin akhir zaman ini manusia semakin durhaka kepada orang tuanya.
Nah demikian halnya tadi tafakkur adalah kunci segala kebaikan. Seorang perempuan, andai kata dia berpikir dengan jernih tentang hadis-hadis Rasul, tentang perkataan-perkataan para sahabat dan tabi'in, perempuan-perempuan ini berpikir perkataan-perkataan mereka tadi tentang bagaimana hak suami, bagaimana orang yang durhaka kepada suaminya, apa yang diancamkan Allah kepadanya. Jikalau itu dia berpikir, niscaya perempuan itu tidak ada yang durhaka kepada suaminya. Kenapa perempuan itu durhaka kepada suaminya? Karena kada berpikir. Dahulu dikawini, dilamar, diparai, kada berpikir itu. Ya karena dilamar, siapa yang melamar? Nah, kada berpikir lagi tentang hadis Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yastaghfiru lil mar'atil muti'ah li zawjiha at-tayru fil hawa wal hitan fil ma wal malaikatu fis sama was samsu wal qamar madamat fi ridha zawjiha. Ujar Nabi kita memintakan ampun untuk perempuan yang bakti kepada suaminya, burung-burung yang ada di udara, ikan-ikan yang ada di laut, malaikat-malaikat di langit, matahari dan bulan. Semua itu memintakan ampun kepada perempuan itu ke hadirat Allah selama perempuan itu berada dalam ridha zaujiha, keridhaan suaminya. Nah, amun ini ditafakkurkan oleh perempuan, semuaan perempuan akan menjadi perempuan yang bakti kepada suaminya. Tapi kada dipikirakannya itu. Ya kada dipikirakan itu nah. Kada usah beristighfaran lagi gin, berbakti lawan laki aja sudah, burung mintakan ampun, iwak mintakan ampun, matahari, bulan. Wa ayyuma imra'atin 'asat zaujaha fa 'alaiha la'natullah wal malaikah wan nas ajma'in. Apa jua perempuan yang durhaka kepada suaminya, maka atasnya kutukan Allah, laknat Allah, malaikat dan manusia seluruhnya. Siapa nang wani durhaka? Amunnya yang berpikir bahwa dengan durhaka itu dia dilaknat Allah, dilaknat malaikat, dilaknat manusia seluruhnya. Wa ayyuma imra'atin kalahat fi wajhi zawjiha hatta fahiya fi sakhatillah ila an tudahikahu wa tastardiyah. Apa jua perempuan yang masam muka, muram muka di hadapan suaminya, maka dia berada dalam kemurkaan Allah sampai dia minta ridha dan membuat suaminya tertawa. Nah, bila hal-hal itu mau dipikirkan, ditafakkurkan oleh perempuan-perempuan ini, maka perempuan-perempuan itu kada akan berani durhaka kepada suaminya. Jadi tafakkur itu benar-benar merupakan kunci segala kebaikan. Dan inilah yang terbuka bagimu tentang fadilah tafakkur, dan bahwa tafakkur itu lebih baik daripada zikir dan tazakkur. Zikir itu sudah baik luar biasa. Tafakkur lebih baik daripada zikir. Rasulullah bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min infaqiz zahabi wal warik wa khairin lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum. Qalu bala, qala dzikrullah, rawahu Ibnu Majah. Ujar Nabi kita, maukah kalian kuhabarkan dengan paling baik amal, paling bersih di sisi Tuhan, paling meninggikan derajat kamu, paling baik bagi kamu daripada memberikan emas dan perak,
Lebih baik bagi kamu dari bahwa kamu bertemu orang kafir, kau pancung leher mereka. Apa itu wahai Rasulullah? Ujar Nabi, zikrullah, zikrullah, mengingat Allah. Itu paling baik ibadah. Nah, zikrullah yang sebaik itu kalau dibanding dengan tafakkur, lebih baik lagi tafakkur itu. Karena tafakkur itu kunci segala kebaikan. Karena pikir adalah zikir dan tambahan. Nah, tafakkur ini zikir plus. Zikirnya ada, tambahannya ada. Kalau zikir, zikir semata. Dan zikir hati itu lebih baik daripada amal perbuatan anggota badan. Kan tafakkur dalam hati biasanya tuh. Bahkan mulianya amal itu karena ada zikir padanya. Jadi tafakkur itu lebih utama daripada sejumlah amal-amal perbuatan. Karena itulah dikatakan tafakkur sesaat itu lebih baik daripada ibadah setahun. Karena tafakkur itu kalaunya benar, dia akan dapat ilmu. Bila dapat ilmu, dapat ahwal. Bila dapat ahwal, dia akan dapat perbuatan-perbuatan yang mulia. Karena itulah dikatakan tafakkur sesaat lebih baik daripada ibadah setahun. Maka dikatakan ia adalah tafakkur tadi yang memindahkan dari yang tidak disukai kepada yang dicintai. Ubat, samuaan kada suka ubat. Tapi karena kita tafakkur, jadi suka lawan ubat. Jadi suka. Mana pahit, mana larang harganya. Siapa yang sukanya lawan ubat ini tuh? Tapi karena tafakkur, jadi suka dengan obat. Nah, iya tafakkur adalah memindahkan dari yang tidak disukai kepada yang dicintai. Dan dari keinginan dan kerakusan kepada zuhud dan qanaah. Orang ini hubud dunia. Siapa orang yang paling sakit matinya? Orang yang cinta dunia. Paling sakit matinya. Walaupun dia ahli ibadah, walaupun dia ahli ilmu. Tapi kalau dia cinta dunia, paling menderita matinya. Kenapa maka menderita matinya? Kebanyakan yang disayanginya berpisah lawan inya. Motor berpisah, rumah berpisah, itu toko terpisah, kabun terpisah. Padahal sampai dia motor sabu lagi hilang sudah sakit hati, apalagi bertaan hilang. Siapa yang paling sakit waktu mati? Orang yang paling banyak mencintai dunia. Namun dipikirkan itu, bujur-bujur dipikirkan, akan bisa memindahkan kepada zuhud dan qanaah. Dan dikatakan tafakkur adalah yang menimbulkan musyahadah dan taqwa. Tafakkur adalah yang menimbulkan musyahadah dan taqwa. Nah, musyahadah itu sesuatu keadaan yang tinggi. Tapi musyahadah itu kada akan bisa kita dapat kalau kada ada tangga-tangga sebelumnya. Di antara tangga-tangga untuk dapat musyahadah itu apa? Muhasabah. Menghisap diri. Nah, menghisap diri tafakkur. Pikirkan, besokan tadi aku bekerja apa? Jam sekian tadi aku berkata apa? Habis zuhur aku bakawan siapa? Dudukan di mana? Apa yang dibicarakan? Makanan apa yang dimakan? Di muhasabah. Nah, sehingga dapat sama dengannya kayaknya, oh yang baiknya 30%, yang kada baiknya 30%, yang sia-sia 40%. Nah, itu muhasabah. Lalu diadakan tindakan-tindakan terhadap yang baiknya 30%, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang tidak baiknya 30%, dia muhasabah, dia istighfar, tobat kepada Allah. Nang sia-sia, dia pun akan berjanji kada akan memperbuat juga lagi nang sia-sia itu. Nah, orang-orang yang seperti itu akan bisa dapat musyahadah. Karena itulah Allah Ta'ala berfirman, la'allahum yattaqun aw yuhditsu lahum dzikra, artinya agar mereka bertakwa atau agar Al-Quran menimbulkan pengajaran bagi mereka. Kalau kamu bermaksud memahami cara berubahnya keadaan dengan berpikir, kita hendak memahami kayak apa cara bahwa tafakkur itu bisa merubah keadaan, maka contohnya adalah apa yang telah kami sebutkan dari urusan akhirat. Sesungguhnya berpikir padanya memberitahu kepada kita bahwa akhirat itu lebih utama untuk diutamakan daripada dunia. Maka apabila ma'rifat ini telah meresap dengan yakin dalam hati kita bahwa akhirat itu lebih utama dari dunia untuk diutamakan, maka hati menjadi berubah kepada senang pada akhirat dan zuhud pada dunia. Dan inilah yang kami maksudkan dengan keadaan. Keadaan senang kepada dunia berubah kepada keadaan senang dengan akhirat. Karena keadaan hati sebelum ma'rifat ini adalah cinta dunia, cenderung kepadanya, lari dari akhirat dan sedikit keinginan padanya. Dahulunya kayak itu. Dulunya cinta kepada dunia, lari daripada akhirat. Tapi karena dia berpikir, karena dia tafakkur dengan benar, tafakkur dengan jernih, dapat satu ilmu. Apa ilmunya? Bahwa ternyata akhirat lebih utama daripada dunia. Lalu keadaannya pun berubah. Dulunya benci kepada akhirat, sekarang berpindah benci kepada dunia. Nah itu. Kemudian perubahan kehendak membuahkan amal perbuatan anggota badan dalam menjauhi dunia dan menghadapi kepada amal perbuatan akhirat. Maka di sini ada 5 derajat. 1, tazakkur, yaitu menghadirkan 2 ma'rifat dalam hati. Menghadirkan 2 ma'rifat dalam hati ngarannya tazakkur. Lain tafakur, tazakkur. Napa 2 ma'rifat yang dihadirkan? Akhirat lebih kekal daripada dunia. Yang lebih kekal berhak untuk diutamakan daripada yang tidak kekal. Nah itu 2 ma'rifat. Yang kedua tafakkur, yaitu mencari ma'rifat yang dimaksud dari keduanya. Tafakkurnya apa hasilnya? Bahwa ternyata akhirat itu lebih utama untuk diperhatikan. 3, hasilnya ma'rifat yang dicari dan bersinarnya hati dengannya. 4, berubahnya keadaan hati dari apa yang telah ada disebabkan hasilnya nur ma'rifah. 5, melayaninya anggota-anggota badan bagi hati menurut keadaan yang baru baginya. Dulunya tazakkur, timbullah tafakkur, timbullah ma'rifat di dalam hatinya, timbullah anggota tubuh melayani kepada apa yang dikehendaki oleh hatinya tadi. Maka sebagaimana batu dipukulkan di atas besi, lalu keluar daripadanya api, yang dengannya itu api tempat menjadi bersinar.
hendak nyaman mengumpamakan korek api. Bilah korek api lawan kotak korek apinya. Begitu dititisakan, tak keluar cahaya. Lalu teranglah tempat itu. Nah, sesudah terang tempat tadi, karena ada cahaya korek api dititisakan tadi, lalu mata menjadi melihat. Setelah tidak melihat, dulunya gelap gulita. Karena batu digisangakan kawasi, timbul cahaya, melihat jadinya. Dan anggota-anggota badan bangkit untuk beramal. Begitu melihat, otomatis awak kawa bekerja. Maka demikian pula nur ma'rifah, cahaya ma'rifah, yaitu pikir. Maka pikir itu mengumpulkan di antara dua ma'rifah, seperti dikumpulkan di antara batu dan besi, dan disusun keduanya dengan penyusunan yang tertentu, sebagaimana batu dipukulkan atas besi dengan pukulan tertentu. Maka timbul nur ma'rifah seperti api timbul dari besi, dan hati menjadi berubah disebabkan nur ini, sehingga ia condong kepada apa yang ia tidak condong kepadanya semula. Sehingga penglihatan berubah disebabkan cahaya api, maka ia dapat melihat apa yang tidak dilihatnya semula. Dulunya kada melihat apa-apa, dikiranya nang adanya sudah pas, dikiranya sudah bujur, karena kada melihat apa-apa. Nah, begitu korek api dititisakan, tapakur ngaranjan itu, timbul cahaya. No, ternyata sekarang ini aku berada di tempat yang salah, mesti berpindah kepada tempat yang lain. Kemudian anggota-anggota badan terbangkit untuk beramal disebabkan tuntutan keadaan hati. Sebagaimana orang yang lemah dari beramal disebabkan kegelapan, terbangkit untuk beramal ketika penglihatan memperoleh apa yang tidak dilihatnya semula. Nah, jadi buah fikir, faidah tafakkur adalah ilmu pengetahuan. Itu ilmu pengetahuan. Dan ahwal, keadaan-keadaan. Dan ilmu pengetahuan itu tidak ada kesudahannya. Ilmu pengetahuan kada ada ujungnya. Makin banyak kita tafakur, makin banyak ilmu yang dihasilkan. Makin dalam kita tafakur, makin dalam yang kita hasilkan. Kada ada kesudahannya. Dan ahwal, keadaan-keadaan yang tergambar bahwa berubah-ubah atas hati itu tidak mungkin membatasinya. Perubahan-perubahan hati, perubahan-perubahan keadaan akibat macam-macam ilmu yang datang, itu pun kada kawa dibatasi. Hari ini dapat duit 10.000, keadaan kita senang. Esok dapat 20.000, senang lagi. 30.000, senang lagi. Kada ada kesudahannya. Karena inilah, jikalau seseorang murid hendak membatasi macam-macam pikiran dan jalan-jalannya, dan bahwa ia pada apa yang dipikirkan, niscaya ia tidak mampu demikian. Karena tempat-tempat berlakunya pikiran tidak terbatas dan buahnya tidak berkesudahan. Namun kami, ujar Imam Ghazali, bersungguh-sungguh pada mendabit, menghinggai tempat-tempat berlakunya pikiran dengan menyandarkan kepada kepentingan-kepentingan ilmu agama, dan dengan dikaitkan dengan ahwal yang menjadi kedudukan makam as-salikin, orang-orang yang menempuh jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan menuju Allah laksana tangga yang ada anak tangganya. Nah,
Tangga yang pertama contohnya adalah tobat. Tobat itu tangga yang pertama. Seseorang tidak akan bisa mendapatkan keridhaan Allah kalau belum bertobat. Seseorang tidak akan bisa mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah sebelum dia melalui tangga pertama yang namanya tobat itu. Nah, apabila dan kayak apa caranya kita bisa mendapatkan tobat itu? Salah satu adalah dengan tafakkur. Setiap tangga-tangga anak-anak tangga itu kita naiki bisa kita lalui dengan tafakkur terlebih dahulu. Kenapa kita harus tobat? Karena kita berpikir. Nah, apa yang dipikirkan? Satu, qubhaz dzunub, jahatnya dosa. Kalau aku berdosa, aku ini berarti sangat jahat di sisi Allah. Dengan dosa itu Allah bisa menghukum aku, mengazab aku. Dengan dosa itu aku dikucilkan dari golongan orang-orang yang mulia di sisi Allah. Dengan dosa itu aku tidak akan termasuk umat Nabi Muhammad yang baik. Nah, kita pikirkan kejahatan-kejahatan dosa. Yang kedua yang dipikirkan adalah syiddata uqubatillah, dahsyatnya siksa Allah. Orang yang berbuat satu dosa ini umpamanya bisa dimasukkan ke neraka 2 hari 2 malam. Masuk ke neraka 2 hari 2 malam. Sanggup pada aku. Bila sanggup, ayo gawe dosa. Nah, yang ketiga yang dipikirkan apa? Da'afaka bidzalik, lemahnya engkau pada yang demikian. Jelas sudah kada mampu. Karena rokok sedikit aja kalipik-kalipik. Nah, 3 pikiran itulah yang bisa membawa kita kepada anak tangga yang bernama tobat tadi. Jadi tobat itu kada kawa umpatan. Obat-obatan kita tobatan kada kawa obat-obatan. Mesti ada langkah-langkah mukaddimah tobat itu mesti ada. Kenapa kita bertobat? Mesti dilalui dengan tafakkur tadi. Nah, itu contoh makam tobat. Lulus di makam tobat, kita akan naik ke tangga, ya, anak tangga yang kedua yang namanya wara. Wara itu menjaga diri daripada yang diharamkan Allah, atau menjaga diri daripada hal-hal yang tidak jelas halal dan haramnya. Nah, kayak apa kita bisa dapatkan wara itu? Dimulai dengan tafakkur. Apa yang ditafakkurkan tentang sesuatu yang bisa kita wara? Tafakkurkan hadis-hadis Rasulullah. Misalnya ujar Nabi kita, kullu lahmin nabata min haram pannaru aula bih. Tiap-tiap daging yang berkembang, yang tumbuh dari makanan yang haram, itu orang lebih pantas neraka memakannya. Nah, tafakkurkan hadis itu. Tiap-tiap daging yang diisi dengan yang haram, itu neraka yang pantas memakannya. Hadis Nabi lagi mengatakan, dirhamun min riba asyaddu indallah min 30 zaniyatan fil Islam. 1 dirham yang didapat melalui riba, belum lagi dimakan, belum lagi tukang baju, hanya mengacak duitnya 1 dirham. Daripada riba itu lebih dahsyat, lebih sangat di sisi Allah daripada 30 kali perzinahan di dalam Islam. Nah, siapa yang wanita itu? Bila kita berpikir yang demikian, lalu otomatis kita akan bisa wara, bisa menghindari daripada yang haram. Nah, apa gunanya aku sembahyang segala macam, membacang 30 kali sehari berzina? Lebih sangat, lebih dahsyat daripada itu. Dan adalah yang demikian itu catatan secara jumlah.
Karena sesungguhnya uraian demikian itu mendorong menjelaskan ilmu pengetahuan semuanya. Dan jumlah kitab-kitab ini adalah seperti penjelasan bagi sebagiannya. Sesungguhnya kitab-kitab ini memuat atas ilmu-ilmu, dan ilmu-ilmu diperoleh dari pikiran-pikiran yang tertentu. Maka hendaklah kami mengisyaratkan kepada dhabit yang menghimpunkan padanya agar berhasil mengetahui kepada jalan-jalan pikiran, jalan-jalan tafakur.